terkait dengan pemecatan pejabat ATR BPN sebagai buntut dari adanya pagar laut yang ada di Tangerang. Tetapi ada beberapa hal yang memang perlu kita tahu terkait dengan pemecatan ini ya. Ada 8 orang yang dikenakan sanksi oleh Kementerian ATR dan atau BPN atas proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut yang ada di Tangerang. Siapa-siapa aja ada di sini daftar nama pejabat dan pegawai Kementerian ATR BPN yang dijatuhin sanksi berat. Pertama adalah ex-kepala kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di inisial JS. Kemudian yang kedua adalah kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, berinisial SH. Kemudian ex-kepala seksi survei dan pemetaan, yang pernah sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelum proses penerbitan sertifikat itu ada namanya pengukuran tanah sebelum dilakukan penerbitan atau proses penerbitan sertifikat. Nah, ini yang bertanggung jawab di sini kepala seksi survei dan pemetaan. Pemetaan ini bidangnya yang mana? Nah, waktu itu siapa? Nah, biasanya yang mengadakan survei ini bisa dari internal BPN atau ATR sendiri, dan kebanyakan menggunakan jasa survei atau jasa ukur dari luar atau eksternal. Yang nomor 4 yang dikenakan sanksi adalah Ketua Panitia A, berinisial WS, kemudian Ketua Panitia A lagi berinisial YS, kemudian Panitia A berinisial NS, kemudian nomor 7 ada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah T. Jadi 7 orang, kemudian yang terakhir adalah ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial KA. Alasan pemecatan 8 orang pejabat atau pegawai BPN ini yang disampaikan oleh Menteri ATR dan BPN adalah kita anggap mereka tidak prudent, tidak hati-hati, karena kalau kita lihat dari aspek dokumen yuridisnya memang lengkap, dari aspek prosedurnya memang terpenuhi, tapi ketika kita cek kembali pada faktanya materialnya itu enggak sesuai karena sudah tidak ada bidangnya. Terkait dengan 8 orang ini yang dikenakan sanksi berat atas proses penerbitan sertifikat ini, baik itu SHGB dan SHM, apakah kemudian tidak ada unsur lain? Unsur lain dalam hal ini adalah unsur pidananya. Memang ini adalah bukan ranahnya Menteri ATR dan BPN, tetapi ini ranahnya adalah para penegak hukum atau aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kita sudah tahu dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Kepala Desa Kohot. Nah, apakah kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atau kemudian mengungkap kasus terkait dengan proses penerbitan sertifikat ini di dalam lingkungan atau di lingkungan Menteri ATR BPN, yaitu dalam hal ini adalah di BPN Kabupaten Tangerang yang sudah menerbitkan sertifikat ini. Pemecatan pejabat dan pegawai BPN ini kita belum melihat SK-nya. Nah, informasi yang kita lihat adalah masih diproses ya SK-nya ya. Jadi kita belum percaya sepenuhnya kalau belum beli SK-nya. Kenapa lagi saya menyampaikan ini belum percaya? Karena nanti ini bisa kerja lagi di lingkungan BPN Kabupaten Tangerang. Jadi, kalau informasi yang kita dapat bahwa 8 orang ini adalah dilakukan pencopotan, ya, dicopot dari jabatan. Dicopot dari jabatan itu bukan berarti berhenti jadi pegawai, bukan berarti jadi PNS atau ASN. Masih aktif, tetapi dari jabatannya sekarang itu dia dicopot. Jadi dialihkan ke tempat lain, masih di lingkungan BPN, ATR, dan atau dinas lain. Nah, itu yang 6 orang ya. Yang 2 orang ini berikan sanksi berat. Sanksi berat ini kan berarti pemberhentian.
ya kan, diberhentikan artinya dipecat. Nah, jadi ini perlu kita tahu dan belum kita percaya sepenuhnya karena belum ada SK-nya. SK-nya kan masih diproses ya. Nah, nanti kita lihat apakah kemudian benar-benar sudah dilakukan proses pemecatannya atau pencopotannya, dan apakah kemudian dilakukan proses penyelidikan atas dugaan adanya ya tindak pidana di sana. Karena nggak mungkin juga lurus-lurus saja. Nah, jadi kita juga harus jujur lah. Nggak mungkin juga polos-polos saja. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nggak mungkin nggak ada sesuatu hal yang kemudian tahu pantas duga gitu ya. Karena penerbitan sertifikat ini kan bukan bidang yang 1 meter 2 meter. Ini kan puluhan hektar gitu ya. Jadi pantas saja kemudian ada dugaan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kita tunggu informasi berikutnya, dan informasi ini ya kita simpan dulu karena kita baru mendengar informasi ini setelah di DPR disampaikan oleh Menteri ATR BPN. Nah, masalah sudah apa enggak kan masih diproses. Nah, gitu ya. Terima kasih. Kemudian nanti berikutnya saya akan menyampaikan ya informasi terkait dengan pembatalan sertifikat ini yang mana yang dibatalkan, dan kemudian informasi berikut pada video saya adalah terkait dengan beberapa nomor sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang ada di Desa Kohot yang ada di Pagar Laut itu, di kawasan Pagar Laut ya. Teman-teman nanti ikuti saya sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih.